Welcome back to my channel JT Pras. Selamat datang di channel JT Pras. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber yang meminta, "Kak, apa sih komandan yang cocok buat jaga Gurison?" Tapi sebelum saya masuk ke topik pembahasan, saya ingin tahu dulu, apakah kalian tahu Gorison itu apa? Gorison itu di sini di wall, kamu bisa masuk di tanda yang ada gambarnya ini ya. Nah, di sini itu yang jaga Gorison ada dua, punya saya ya. Karena saya menggunakan peradaban Inggris, saya gunakan Herman sama Tomo Gushen. Kamu tahu nggak kenapa saya menggunakan Herman sama Tomo Gushen? Karena Herman itu fokus sama tentara archer ya. Kemudian Tomo Gushen juga dia skillnya fokus sama archer. Kamu bisa lihat sendiri. Meningkatkan kecepatan berjalan unit archer sebesar 5%. Meningkatkan serangan unit archer sebesar 5%. Ini udah cukup bukti bahwa Tomo Goshen ini fokus sama archer ya. Nah, ketika menggunakan skill aktif, Tomo Goshen bisa mengurangi damage dari target saat ini sebesar 15%. Walaupun Tomo Goshen ini bukan komandan Gurison, tapi ini cukup berfungsi karena peradaban Inggris ini fokus sama archer, dan archer itu butuh attack besar ya. Jadi di sini saya gunakan Herman dan Tomo Goshen. Saya juga bisa gunakan komandan archer yang khusus jaga Gurison, yaitu Kinosuke Masaki. Nah, keunikannya dia mempunyai efek Shichisei Hokoku. Sarannya Rick itu 1000 ya, menghilangkan semua efek negatif dan efek kendali dari Kinosuke Masaki, memberi damage 1 kali ke maksimal 3 target. Wow, 3 target sekaligus ya. Dalam Oeki Pass memberi damage tambahan, damage faktor 250 per detik selama 2 detik. Ini cukup bagus sekali buat jaga Gurison ya. Tapi di sini ada kekurangannya. Kekurangannya, normal attack berpeluang 10% memberi damage tambahan, damage faktor 150 per detik kepada target selama 2 detik. Coba bandingkan sama Tomo Gushen. Tomo Gushen kalau dia ditaruh di second commander, dia akan sangat berguna sekali. Mana kita lihat Tomo Gushen. Nah, ini meningkatkan attack semua unit sebesar 30% selama 3 detik. Di sini keunikan terbesar dari Tomo Gushen yang
belum banyak pemain ketahui ya. Mungkin rata-rata dari mereka itu menggunakan Commander Epic ya, atau bahkan Commander Legendary. Walaupun Tomo Gosen ini commander dari kalangan elit, tapi dia sangat bagus dan fokus sama archer. Kamu bisa lihat sendiri ketika Tomo Gosen ditaruh di wakil commander, dia bisa melumpuhkan infanteri, commander infanteri semacam Charles, Martel, dan Richard. Yang penting di sini Tomo Gosen harus level max dulu ya. Jadi dia bakalan sangat mampu untuk menghabisi Richard dan Charles Martel tentunya ya. Nah, itu tadi dari peradaban Inggris untuk fokus ke archer. Atau kamu juga kalau misalnya mau masuk ke pasukan archer khusus ya, untuk komandan archer dan peradaban archer, kamu juga bisa gunakan peradaban Kesultanan Utsmaniyah. Di sini keunikan dari peradaban ini meningkatkan HP archer sebesar 5%, kecepatan gerak pasukan 5%, dan damage skill aktif sebesar 5%. Nah, di sini dari keunikan peradaban ini bisa diambil dari damage skill aktifnya sebesar 5%, saudara-saudara. Dibandingkan dengan Inggris, di sini meningkatkan attack archer sebesar 5%. Kapasitas kecepatan pelatihan pasukan sebesar 5%. Dan kapasitas garrison sekutu sebesar 20%. Nah, di sini keunikan dari damage skillnya nggak ada. Jadi kalau kamu mau fokus ke archer, kamu bisa masuk ke Inggris ataupun ke Kesultanan Utsmaniyah. Tapi yang saya rekomendasikan untuk kalian, kalau kalian fokus sama archer, kalian bisa masuk ke Kesultanan Utsmaniyah aja ya. Nah, yang kedua saya akan bahas untuk komandan jaga garrison dari infanteri. Dari infanteri kamu bisa ambil Cina. Sementara kalau kamu level city hall-nya masih rendah, masih di bawah 30, di bawah level 20 CH, kamu bisa kamu menggunakan peradaban Cina ya. Utamakan untuk perkembangan pembangun kota kamu dan pelatihan pasukan dulu ya. Nah, keunikan di sini dari peradaban Cina itu meningkatkan defense pasukan sebesar 3%. Ini semua pasukan ya. Jadi ketika level CH kamu masih rendah di bawah 20, bahkan mungkin kalau city hall kamu di bawah 23 pun kamu masih butuh ini ya, butuh peradaban Cina. Tapi kalau kamu sudah memasukin ke CH 24 atau 25 fokus untuk war, kamu mungkin bisa pindah ke Roma.
karena Roma ini fokus ke infanteri ya. Ini kamu bisa baca sendiri. Keunikannya itu meningkatkan defense infanteri sebesar 5%, kecepatan gerakan pasukan sebesar 5%, dan kecepatan mengumpulkan makanan sebesar 10%. Maksudnya makanan itu mengumpulkan food ya guys. Nah, untuk komandernya saya akan masuk ke komandan. Untuk komandan jaga Gurison khusus untuk infanteri peradaban Roma ataupun Cina, kamu bisa gunakan Sun Tzu. Di sini Sun Tzu punya keunikan skill pengurangan damage pasukan Gurison 7%. Mengurangi 7% damage dari Gurison saat menjaga sebagai komandan Gurison. Di sini dia keunikannya. Ini sangat bagus. Kamu juga bisa kolaborasi dengan Ulzimondok. Di sini dia juga fokus sama infanteri. Dia sama-sama mempunyai defense untuk pasukan infanteri, meningkatkan defense Gurison sebesar 5% saat menjaga sebagai komandan Gurison. Jadi totalnya 10% ya saudara-saudara. Ketika Sun Tzu dengan Ulzimondok menjadi satu menjaga Gurison, ini khusus peradaban Roma ya, peradaban fokus sama infanteri. Ini bonus defense-nya 5% tambah 5% jadi 10%. Nah, itu untuk commander epic ya. Tetapi kalau kamu mau menggunakan commander dari kasta legendary, saya punya rekomendasi yaitu Charles Martel. Di sini dia malah mempunyai attack Wattower dan bonus attack Gurison. Kalau ini full skill, yang ketiga ini sampai 10%. Ini sangat bagus. Kamu bisa gunakan Charles Martel dengan Richard. Dia sama-sama komandan jaga Gurison ya. Di skill pertama dia mempunyai keunikan faktor heal 600, pengurangan damage 10%, pengurangan kecepatan berjalan selama 5%. Ketika ini semuanya full, itu mempunyai keuntungan sangat besar. Tapi di sini adalah yang dibutuhkan bonus attack infanteri dan bonus defense infanteri. Kalau ini full, skill 3-nya full, kamu bisa mendapatkan bonus attack infanteri sebesar 5%, 15%, dan bonus defense infanteri 15%. Ini sangat berguna banget. Tapi kadang kita susah sekali mendapatkan Richard ya, karena Richard itu commander legendary yang harus bisa didapatkan saat top up saja. Top up saja itu juga perlu menggunakan uang ya. Tetapi kadang juga kamu bisa dapatkan di saat event-event seperti event gubernur terhebat ya. Nah, seperti itu aja untuk infanteri. Sekarang saya akan bahas ke base commander untuk Kava ya. Untuk Kava
saya merekomendasikan untuk kalian bisa gunakan peradaban Jerman, karena Kava itu butuh attack ya, meningkatkan attack cavalry sebesar 5%, kecepatan pelatihan pasukan sebesar 5%, dan pemulihan action point sebesar 10%. Di sini sangat berguna banget, tiga-tiganya sangat berguna banget ya. Meningkatkan attack cavalry sebesar 5% ini berguna untuk menyerang barbarian, benteng barbarian, sekaligus juga untuk war ya. Keempatnya juga bisa buat kekuatan mempertahankan kota kalian. Tergantung kalian menggunakan commander apa. Bisa gunakan dengan Pelagius, Belisarius, Baibars, atau Aetel ya. Nah, di sini yang kedua, keunikannya itu sangat bagus sekali. Kecepatan pelatihan pasukan sebesar 5%. Di sini kamu bisa mendapatkan keuntungan berlipat-lipat ya. Untuk melatih pasukan aja kamu dapat 5%. Melatih pasukan aja kamu punya kecepatan melatih pasukan sebesar 5% dari peradaban, apalagi kamu dibantu oleh raja di kerajaan ya, di kingdom kamu. Di kingdom kamu kan pasti nantinya ada raja ya. Kamu bisa minta bantuan ke raja untuk mempercepat pelatihan kamu. Di sini keuntungannya itu sangat bagus untuk memperbanyak pasukan kamu ya. Yang ketiga, pemulihan action point sebesar 10%. Nah, di sini kecepatan mengumpulkan action point ini kamu lebih unggul 10% dari teman-teman kalian ya, dari peradaban lainnya. Karena action point ini berguna banget untuk menyerang barbarian, benteng barbarian, dan lainnya. Nah, sekarang saya akan bahas komandan yang cocok untuk jaga Garrison peradaban Jerman atau yang fokus dengan Kava atau pasukan berkuda ya. Kamu di sini bisa gunakan Pelagius, nah dia bertugas sebagai Commander Garrison. Bonus attack Garrison atau Watchtower ini kalau full skill sampai 7% ya. Tapi kamu juga di sini di talentnya harus masuk ke setelan Garrison ya. Di sini sampai ini tuh semuanya harus full, karena commander ini ditugaskan hanya untuk jaga Garrison. Kalau kamu ingin menerapkan commander ini ke war atau serangan barbarian, kamu harus menggunakan talent yang lainnya. Kamu bisa menggunakan talent dari skill dan cavalry saja. Jangan gunakan untuk Garrison ya. Ini sangat nggak cocok. Kamu bisa pasangkan, bisa berduet dengan Belisarius, karena di sini Belisarius keunikan dari skill pertamanya itu bagus banget. Pengurangan attack kalau ini full skill itu sampai 30%. Pengurangan defense juga 30%, walaupun faktor damage langsungnya itu hanya 450. Dari yang pertama sama yang kedua, pengurangan attack dan pengurangan defense ini juga sangat berguna sekali. Jadi cukup untuk Kava, untuk defense-nya
untuk defense-nya, dan untuk HP-nya itu dapat dari Pelagius. Ketika ini terbuka, commander ini mempunyai keunikan heal factor sampai 450. Ini kalau skill 4-nya full ya. Nah, kamu selain itu juga bisa menggunakan Bayibar. Saya akan cari Bayibar. Nah, ini Bayibar. Walaupun Bayibar ini bukan komandan khusus Gorison ya, tapi ini sangat berguna banget. Skill pertamanya, kebetulan saya ini sudah full skill ya. Jadi di sini dia memberikan damage masif, damage faktor 1000 kepada musuh di area kerucut, hadap, depan, maksimum 5 target, dan mengurangi kecepatan berjalan target saat ini sebesar 50% selama 2 detik berikutnya. Nah, di sini dia punya attack sebesar 1000 ya. Sangat besar untuk Commander Kava, sekelas Commander Epic ya. Nah, di sini juga skill keduanya ini sampai 20%. Attack unit cavalry-nya sebesar 20%. Ini juga cocok buat dipasangkan dengan Belisarius kalau untuk komandan war. Tapi sekarang saya bahas untuk komander Jaga Gurison. Jadi saya rekomendasikan untuk kalian itu komander Pelagius saja dengan Belisarius. Karena komander Bayibar ini cocoknya untuk war ya. Nah, kamu di sini juga bisa lihat skill dari Bayibar yang kelima ketika full skill ya. Memberikan damage masif, damage faktor 1000 kepada musuh di area kerucut, hadap, depan, maksimum 5 target sekaligus saudara-saudara, dan mengurangi kecepatan berjalan target saat ini sebesar 50% selama 2 detik berikutnya. Dan saya mohon maaf karena saya level Commander Bayibarnya masih 45, jadi saya belum bisa merekomendasikan kemana harus kalian memilih talent yang cocok untuk Bayibar ya. Nah, kalian juga bisa gunakan untuk Jaga Gurison di samping Pelagius dengan Belisarius. Kamu juga bisa gunakan Pelagius dengan Aeto Lights. Nah, di sini dia punya keunikan buat Jaga Gurison ya. Ini bonus kapasitas pasukan gabungan sebesar 10% ketika sudah full skill. Nah, di sini punya keunikan yang sangat bagus untuk Commander Kava yang Jaga Gurison. Saya rekomendasikan untuk Idle Flight itu digunakan untuk second commander ya. Kamu bisa gunakan commander premiernya dengan menggunakan Pelagius. Ini sangat cocok. Ada kemungkinan untuk event seperti Legium Bayangan kamu bakalan kuat ya, asalkan level Commander Pelagius dan
Flight kamu sudah level 50 ke atas. Contohnya punya saya ini. Punya saya kemarin itu di event Legum Bayangan, sayangnya hanya bisa sampai ke level 24. Jadi hampir sedikit lagi ya sampai saya ke level 25, itu level max. Kemungkinan saya bisa ke level max di event Legum Bayangan kalau saja commander dari Herman ini sama Tomo udah level 60. Kemungkinan saya bisa memenangkan event itu ya, sampai ke level max. Cuman berhubung saya level komandan Herman sama Tomonya masih rendah, di bawah 60, ya terima sajalah ya. Nah, sekian informasi dari saya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa, bila informasi ini berguna untuk kalian, kalian bisa berlangganan video saya dengan menekan tombol subscribe, dan kemudian kalian juga bisa tekan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari channel JT Pras. Terima kasih banyak. See you next time and with new video from JT Pras. Bye.